Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan part terakhir dari Global Economic dan Trade War. Kalau sebelumnya saya membahas Global Economic dan Trade War dari sisi apa pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia, kemudian di part 6 saya membahas Trade War sebagai alat bargaining, dan itu berhasil. Kali ini kita akan membahas Trade War ini, apa pengaruhnya terhadap US ekonomi, terutama kalau dilihat dari US National Debt-nya. Oke, sekarang saya mulai dulu dengan pembahasan mengenai trade war ini dari sisi rasio ekspor terhadap GDP. Kalau di part 5 saya sudah terangkan bahwa pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia itu kecil. Karena apa? Karena begini, saya ulang lagi, komposisi GDP kita itu adalah 25% ekspor, 75% itu konsumsi dalam negeri atau domestik. Dan dari 25% ini kan ekspor untuk seluruh negara, seluruh dunia. Kontribusi Amerika itu hanya 10% dari yang 25% ini. Artinya kontribusinya hanya sekitar 2,5%. Dan itu cukup kecil. Di samping apa? Di samping ekspor kita ke Amerika itu kan hanya dalam produk-produk yang terbatas. Yang saya tahu adalah ekspornya alas kaki, yang nilai terbesar alas kaki, sepatu, kakao, karet, dan aluminium, dan masih banyak lagi, tapi itu sekitar itulah yang terbesarnya. Jadi sebenarnya tidak terlalu besar pengaruhnya. Kemudian di yang part 6 itu saya bahas trade war sebagai alat bargaining. Dalam hal ini Amerika berhasil. Kenapa? Karena pada saat Amerika mengumumkan liberation day tarif ini, dan Indonesia adalah salah satu yang terkena tarif 32%, saya rasa dalam negeri agak panik, dan kita buru-buru mengirimkan delegasi ke Amerika untuk renegosiasi dengan Amerika. Dan itu exactly yang diinginkan Amerika. Karena sebenarnya Amerika tahu bahwa tarif yang diumumkan Trump itu akan sangat sulit untuk dilaksanakan dengan persentase yang demikian besar. Apalagi terakhir perlawanan atau retaliasi dari Cina itu, terakhir Trump mengenakan tarif untuk Cina itu 145%, Cina balik retaliasi atau perlawanan mengenakan tarif 125% untuk barang-barang dari Amerika yang akan masuk ke Cina. Dan itu adalah nilai yang sangat besar. Oke, kalau dari sisi Amerika, kalaupun dia ingin mengurangi komposisi importnya atau menyeimbangkan risk balance-nya, hanya ada dua cara. Satu, dia menaikkan produksi, yang kedua mengurangi konsumsi. Menaikkan produksi ini sangat kompleks. Kenapa? Karena untuk menaikkan produksi dia harus membangun pabrik, ya kan, mendatangkan mesin, mendatangkan man hour juga, dan itu butuh investasi, dan itu tidak besar. Dan yang penting adalah butuh waktu. Selain butuh waktu juga cost-nya mahal. Belum tentu nanti hasil produksi Amerika sendiri ini yang berniat untuk menggantikan defisit ekspornya akan lebih murah nilainya. Kenapa? Karena labor cost Amerika itu sekitar 15-16% per hour. Jadi bisa dibayangkan, kalau satu hari satu orang Amerika, katakan dia 15 US dollar per hour, bekerja 10 jam, berarti satu hari 150 US dollar dia dapat. Kalau dirupiahkan dengan kurs 15.000 aja, padahal kursnya sekarang udah 16.000 ya. Kalau dengan kurs 15.000 aja sudah 2.250.000 satu orang per hari pendapatannya. 2 hari itu sudah 4.500.000. Itu hampir setara dengan 30 hari orang bekerja. UMR rata-rata Indonesia kan di 4,5 juta sampai 5 juta, kira-kira seperti itu. Jadi labor cost-nya itu sangat mahal. Artinya nanti barang yang dihasilkan pun jadi akan sangat mahal. Dan ini akan complicated. Jadi begitu teman-teman. Sementara kalau yang saya bilang tadi, karena rasio
ekspor kita ke GDP itu hanya 25% dan Amerika hanya berkontribusi 10%, jadi Amerika hanya berkontribusi 2,5%. Pengaruhnya tidak banyak ke Indonesia, ke kita gitu. Tapi kita terlalu buru-buru dan kita kirim delegasi ke Amerika untuk renegosiate. Oke lah, itu kita sampaikan. Sekarang next-nya saya akan lihat, kalau saya tadi lihat dari sisi komposisi ekspor to GDP ya, pengaruhnya terhadap Amerika dan sebagai alat tukar. Sekarang kita lihat kenaikan tarif ini dari sisi US National Debt. Ini yang mungkin agak complicated. Jadi begini, kalau negara ingin mendapatkan hutang, hampir semua negara ya termasuk Indonesia, itu dengan cara apa sih? Dengan cara menerbitkan surat hutang. Kalau di Indonesia itu menerbitkan namanya surat hutang negara atau surat berharga negara. Bentuknya adalah obligasi retail Indonesia atau ORI, itu fixed rate gitu ya. Tapi intinya menerbitkan surat utang. Amerika juga sama. Dia menerbitkan surat utang juga. Namanya apa? Namanya US Treasury atau orang bilang Treasury Bills gitu loh. Dan ini satu hal yang Amerika lupa. Bahwa China, Jepang, dan beberapa negara itu adalah salah satu pemegang US Treasury terbesar. Dan dengan perang tarif ini yang terjadi ya, jadi kita lihat dari US National Debt-nya. Yang tidak disangka oleh Trump adalah China itu melepas, mereka punya US Treasury Bills. Dan dari Januari sampai Maret ini, hanya dalam waktu Januari sampai April lah sekarang katakan, hanya dalam 4 bulan, mereka itu sudah melepas itu menjual ya maksudnya, menjual surat utang Amerika yang namanya US Treasury Bills itu senilai, kalau data saya, senilai 768 billion US dollar. Ingat ya, 768,6 billion US dollar atau miliar US dollar. Itu sangat besar sekali. Kalau dirupiahkan, US Treasury yang dipegang Cina yang sudah dijual, itu nilainya setara dengan 12.297 triliun, which is sangat-sangat besar. Dan Amerika panik dalam hal ini. Kenapa paniknya? Karena begini, karena dia kalau mau utang lagi kan dia harus menerbitkan obligasi lagi kan. Dan tentu saja bunganya atau istilahnya bukan bunga sih, kupon rate-nya itu harus lebih tinggi kalau di kondisi ekonomi yang sekarang ini. Dan itu akan cost buat Amerika gitu. Orang nggak mau sekarang US Treasury Bill dengan kupon rate yang saat ini berlaku itu nggak mau beli gitu loh. Harus kupon rate-nya itu naik gitu loh. Dan ini akan membebani US ekonomi secara global. Itu dari sisi US National Debt-nya. Makanya US National Debt Amerika saat ini naik terus. Itu sebenarnya yang dikhawatirkan Trump, bukan masalah tarif. Perang tarif, ternyata efek perang tarifnya itu di sini, itu yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, itu begini. Dengan adanya tarif ini yang diterapkan oleh Trump, maka barang-barang yang masuk ke Amerika itu harganya akan lebih mahal. Ya. Karena ada tarif, harga menjadi lebih mahal. Sehingga terjadi inflasi di dalam negeri gitu. Sudah penurunan daya beli dan adanya inflasi. Sedangkan Amerika, cara meredam inflasi itu apa? Dengan cara the Fed menaikkan suku bunganya untuk meredam inflasi. Selalu seperti itu hukumnya. Nah ini efeknya yang lain selain tadi US National Debt-nya juga cost-nya naik. The Fed atau Federal Reserve itu harus menaikkan suku bunganya untuk menahan inflasi. Dan efeknya apa? Dengan the Fed menaikkan suku bunganya, maka kurs US dollar terhadap seluruh mata uang dunia itu akan naik. Itu pasti akan naik gitu loh. Dan kalau kurs US dollar menguat atau nilainya naik, maka barang-barang Amerika yang di luar Amerika ya, di Eropa, di Prancis, di Jerman, Jepang, dan semuanya harganya akan naik gitu loh. Dan tentu saja kalau harga barang naik, sales atau penjualannya akan turun gitu loh. Otomatis kalau penjualan turun, ekonomi global secara serentak Amerika akan turun. Nah ini sebenarnya yang sangat dikhawatirkan oleh Amerika gitu. Jadi menurut saya sooner atau later itu Amerika akan susah sekali karena dia
faktor yang tadi saya terangkan. Dari US national debt-nya, cost-nya dia semakin mahal, ada inflasi, rate US dollarnya menguat terhadap seluruh mata uang, harga barang-barangnya akan naik, sales perusahaan-perusahaan akan turun, income-nya akan turun, makanya kemungkinan sekali ekonomi Amerika terjadi resesi itu sangat besar. Itu yang akan terjadi kemudian. Bahwa kapan berakhirnya ini kita ya tidak tahu, kecuali Trump turun atau Trump jatuh. Karena sudah banyak demo-demo di Amerika yang ingin Trump itu turun karena tidak percaya dengan kebijakan Trump. Oke, itu saja teman-teman. Ini part terakhir dari global economic dan trade war. Next-nya saya akan berbicara dengan tema yang lain lagi. Oke, terima kasih.